ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di pagi hari ini dalam sebuah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam tema pembahasan yang memang seperti yang disebutkan tadi oleh Bapak Kepala Prodi tentang pentingnya tema pembahasan ini. Dan saya bersyukur kepada pihak Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas kesempatan yang telah diberikan, khususnya Fakultas Sains dan Informasi, di dalam tajuk dan tema ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di dalam setiap ucapan dan amalan. Sebenarnya di tajuk ini ada beberapa poin pembahasannya, ada masalah fintech, ada masalah cryptocurrency, ada masalah trading, ada masalah NFT. Ya, dan itu adalah bagian-bagian dari muamalah elektronik kontemporer yang kita memang dihadapkan pada muamalah-muamalah itu di masa kini. Ya, dan alhamdulillah sebagai seorang muslim yang baik, apalagi dia adalah seorang yang hidupnya memang diberi tuntunan untuk hidup berberkah, kita hidup di negeri kita yang tercinta ini harusnya membawa kita kepada hal-hal yang membangun dunia dan akhirat kita. Kita mengadakan perbaikan pada diri kita dan juga bisa menjadi sebab kebaikan di dalam negeri kita ini. Ya. Dan tentunya tema muamalah elektronik kontemporer terus berkembang. Dan media juga setiap kali ada hal-hal tertentu, Masya Allah, masif sekali di dalam menyiarkan berita-berita. Ya, dan kita memiliki teman-teman, orang-orang di sekitar kita masuk di dalamnya. Nah, tentunya kita perlu pijakan-pijakan, dasar-dasar pegangan di dalam hal itu. Ya, sebab kalau bentuk muamalahnya terus muncul dan kita tidak punya pijakan, maka kita akan selalu terombang-ambing di dalam hal yang membingungkan kita atau mungkin membuat hal yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Karena itu di kuliah ini saya insyaallah ta'ala akan memaparkan beberapa hal secara ringkas sebagai pijakan dan dasar di dalam memahami bentuk-bentuk muamalah elektronik seperti ini. Yang pertama saya buka dulu dari masalah, saya berikan pengantar dulu untuk bisa memahami materi pembahasan. Ada beberapa hal yang ingin saya terangkan di sini. Yang pertama terkait dengan masalah jual beli. Apa jual beli itu? Jual beli itu secara istilah itu artinya adalah aqdun muawadhatun maliyatun yufidu mulka ainin au manfaatin ala ta'bid. Jadi jual beli itu adalah akad penukaran harta yang memberikan faedah kepemilikan barang atau memberikan manfaat untuk selama-lamanya. Ya, jadi asas jual beli itu namanya jual beli, dia muawadhah, pertukaran. Ada yang memberi, ada yang menerima. Iya.
Dan ini muawadhahnya adalah dalam bentuk ta'bid selama-lamanya. Dalam bentuk selama-lamanya. Kalau misalnya sementara itu namanya sewa-menyewa. Itu namanya sewa-menyewa. Tapi kalau jual-beli, atau seorang membeli, menjual, itu artinya dia sudah lepas dari kepemilikan si pemilik, berpindah kepada kepemilikan si pembeli. Iya. Kemudian jual-beli ini itu ada pengaruhnya karena akan memberikan faedah kepemilikan terhadap barang atau manfaat. Ya, terhadap barang atau manfaat. Jadi ini definisi untuk jual beli secara umum. Untuk lebih jelasnya saya terangkan dari rukun dan syarat jual beli. Secara global di rukun dan syarat jual beli itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yang terkait dengan subjeknya, yang kedua yang terkait dengan objeknya, dan yang ketiga yang terkait dengan sigohnya. Ya, subjeknya si pelaku transaksi jual beli itu disyaratkan dia layak bertransaksi, punya ahliya namanya. Layak untuk bertransaksi. Dan layak bertransaksi itu dia orang yang akil, waras, kemudian dia sudah balik. Iya. Dan balik itu memang disyaratkan hanya saja untuk anak kecil pada hal-hal yang dipahami oleh anak kecil dia transaksi, itu nggak ada masalah. Misalnya anak kecil dia beli permen atau dia beli kue, nah, dia transaksi biasanya dia paham. Ya, bahkan sering kita dapati anak kecil bisa menawar. Dikasih misalnya permen harga 1.000, dia katakan ini terlalu mahal, saya biasanya beli 500 saja. Nah, itu kan hal yang bisa dia pahami, itu dibolehkan untuk anak kecil. Tapi kalau anak kecil sudah transaksi rumah, transaksi beli mobil, itu tidak dibolehkan. Itu hal-hal yang perlu kedewasaan. Kemudian yang ketiga, rasyid. Rasyid itu artinya dia orang yang pandai bertindak sudah. Bagus di dalam bertindak. Jadi misalnya dia beli sesuatu dengan harga yang wajar. Jangan sampai seorang misalnya sudah dewasa, tapi dia beli telur harganya 5 juta. Nah, itu tidak rasyid namanya. Ya, tidak rasyid di dalam bertindak. Baik, jadi ini dari ketentuan umum ya bagi orang yang melakukan transaksi jual beli. Yang pertama dia layak untuk bertransaksi. Kemudian yang kedua, ya transaksinya tersebut dengan kemauannya dan kerelaannya sendiri. Itu dibangun di atas ridha. Jadi dia melakukannya atas dasar ridha. Karena Allah memang mensyaratkan hal itu dalam Al-Quran. Il antaradim minkum. Kecuali kalau dibangun di atas salin ridha antara kalian. Maka disyaratkan keridhaan akan hal itu. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. 2 orang yang bertransaksi itu punya hak memilih. Boleh dia lanjut, boleh dia batalkan sepanjang belum berpisah. Jadi itu salin ridhonya itu mereka sepakat setuju, itu diperlukan dan itu adalah syarat di dalam transaksi jual beli. Kemudian untuk subjek ini si pelaku transaksi disyaratkan dia adalah pemilik dari objek transaksi itu. Dia adalah pemiliknya. Sebab seseorang itu tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya. Iya. Atau melakukan transaksi atas sesuatu yang di luar kepemilikannya. Dan telah banyak hadits dari Nabi SAW yang memberikan makna tersebut. Di antaranya sabda beliau SAW, wala tabi' ma la tamlik. Dan jangan kamu menjual apa yang tidak kamu miliki. Baik, ini rukun dan syarat terkait dengan si pelaku. Adapun objek, barang atau manfaat atau sesuatu yang dilakukan transaksi padanya, itu disyaratkan juga beberapa syarat. Syarat yang pertama, hendaknya objek ini adalah hal yang mubah, hal yang dibolehkan secara syar'i, bukan hal yang diharamkan. Jadi tidak boleh transaksi jual beli, misalnya maaf anjing
atau jual beli misalnya babi, atau jual beli minuman keras. Nah, itu hal yang diharamkan. Kemudian yang kedua, itu ada kejelasan, disyaratkan kejelasan. Ya, pada barang dan pada harga. Jadi barangnya itu, kalau barang atau objeknya itu harus jelas. Harus jelas. Bentuknya, bagaimananya, keberadaannya, ya itu harus jelas. Kemudian harganya juga harus jelas. Dia harga berapa? Nilainya berapa? Iya. Balasan terhadap barang itu kalau mau ditebus berapa? Itu kan semua bahasa untuk harga, dan itu harus diperjelas. Kemudian dari syarat yang disyaratkan pada objek, objeknya itu bisa untuk diserah terimakan. Bisa untuk diserah terimakan. Baik, kemudian yang ketiga dari pokok pada transaksi itu adalah ada sighah. Sighah itu artinya bahasa yang dipakai ketika melakukan transaksi. Nah, itulah disyaratkan ada ijab dan qabul. Si pembeli berkata, saya membeli barang ini dengan harga misalnya 100.000, si penjual berkata, saya terima. Ya, harganya tersebut dia serahkan barangnya. Nah, ini ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan dan keridhaan akan hal tersebut. Dan silam pendapat para ulama, apakah ijab dan qabul ini harus dilafadzkan atau cukup dengan perbuatan saja yang menunjukkan keridhaan. Iya. Dan yang benarnya bahwa sighah itu yang dimaksudkan adalah hal yang menunjukkan keridhaan antara keduanya. Maka kalau sudah dimaklumi tidak berbicara pun maka tidak ada masalah. Karena itu kita di masa sekarang ya, kita pergi ke Indomaret misalnya atau ke minimarket belanja, ya kita ambil barang, masukkan ke keranjang kita sampai ke kasir, kita simpan, kita cuma lihat harganya semua di situ. Ya, hasil total belanja kita bisa lihat layar, kita berikan kartu ATM, kemudian digesek, bayar pulang. Nggak ada sama sekali ucapan yang keluar. Ya, dari saya sebagai pembeli, mungkin kasirnya dia banyak nanya ya seperti biasanya. Ya, kadang nawarin promo-promo dan seterusnya. Yang dikata antara dua belah pihak tidak berbicara pun, dengan perbuatannya itu sudah menunjukkan kerelaan dan keridhaan. Dan itu tidak ada masalah. Baik, jadi ini gambaran umum ya tentang jual beli itu, bagaimana ketentuan dan syaratnya di dalam syariat kita. Kemudian yang ketiga dalam jual beli ini yang mesti saya jelaskan adalah hukumnya. Bahwa hukum asalnya itu adalah mubah, dia adalah hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ahallallahu al-bai'." Dan Allah telah menghalalkan jual beli. Jadi asalnya jual beli itu dihalalkan, dibolehkan. Ya, sepanjang tidak ada pelanggaran syariat padanya, maka asalnya dibolehkan jual beli itu. Itu kaidah umum. Ya, hanya saja memang dibedakan di dalam ayat itu. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi harus diingat sudut yang lain bahwa ada hal-hal yang diharamkan, tidak boleh kita dekati. Iya. Jadi sepanjang dia tidak ada perkara yang diharamkan, maka itu adalah hal yang dihalalkan. Karena memang asal dari apa yang dicipta di atas muka bumi ini adalah untuk kita manfaatkan. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan seluruh yang ada di atas muka bumi ini menjadi milik kalian semua. Ya, untuk kalian, boleh kalian manfaatkan. Asalnya seperti itu. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan bahwa itu adalah hal yang diharamkan, maka baru kita katakan itu adalah hal yang diharamkan. Baik, ini satu sudut terkait dengan definisi jual beli. Ya, supaya kita bisa memahami tema kajian kita di pagi hari ini. Kemudian yang kedua, tadi di definisi jual beli kita terangkan tentang kata harta. Ya, akad penukaran harta. Muawadhah maliyah, harta. Apa itu harta? Ini harus kita definisikan dulu. Apa itu harta? Supaya kita bisa mengambil intisari pemahaman seputar harta ini, apa yang dimaksud sebagai harta yang dilakukan transaksi padanya.
harta itu kalau didefinisikan, ya, didefinisikan, ini kesimpulan ya mungkin dari definisi di berbagai madhab, ya, harta itu adalah ma yumkinu tamallukuhu wa kana da manfaatin mubahatin mutlaqan wa atadan nasu au ba'dhum tamawulahu. Jadi harta itu adalah apa yang mungkin untuk dimiliki. Apa yang mungkin untuk dimiliki. Dan harta ini punya manfaat yang dibolehkan secara mutlak. Serta manusia itu atau sebagian manusia itu terbiasa. Sebagian manusia terbiasa menjadikannya sebagai harta. Jadi ada beberapa ketentuan terkait dengan harta. Yang pertama, ciri pertama dari harta itu bisa untuk dimiliki. Jadi harta itu bisa untuk dimiliki. Iya. Kemudian yang kedua, harta itu mencakup manfaat, hal yang bermanfaat. Kemudian ketentuan yang ketiga, manusia terbiasa menganggapnya sebagai harta. Itu yang bisa kita simpulkan dari definisi. Itu yang disebut sebagai harta. Ya, ketentuannya secara pokok ada 3. Pertama, bisa untuk dimiliki. Kemudian yang kedua, mencakup manfaat yang dibolehkan secara syariat. Dan manfaatnya ini manfaat mutlak. Boleh digunakan secara umum. Apa yang manfaat tidak mutlak dibolehkan di kondisi tertentu. Misalnya, maaf ya, memelihara anjing misalnya. Memelihara anjing itu asalnya adalah hal yang diharamkan. Karena Nabi SAW telah memperjelas di dalam banyak hal. Bahkan orang yang memelihara anjing itu dikatakan berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. 1 qirat itu seperti gunung besar ya. Iya. Dan dikatakan di dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, la tadkhulul malaikatu fi kalbun wala surah. Malaikat itu, malaikat rahmat maksudnya, tidak masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar. Ya, tapi anjing itu dibolehkan oleh Nabi SAW sebagai anjing pemburu atau anjing untuk menjaga tanaman, kebun. Itu dibolehkan. Nah, maka untuk itu saja boleh. Tapi ini kan bukan manfaat mutlak, ini manfaat karena diperlukan. Ya, yang bisa dilakukan transaksi itu pada hal yang punya manfaat mutlak. Ya, itu mana manfaat yang dibolehkan secara syar'i. Kemudian yang ketiga, disyaratkan pada harta itu bahwa manusia itu terbiasa menganggapnya harta. Nah, ini harus dipahami syarat ini. Iya. Ya, kalau ada sesuatu walaupun kita anggap itu bernilai, tapi kalau manusia tidak menganggapnya bernilai, nah itu bukan harta namanya. Itu bukan harta. Baik, dan ini ketentuan yang ketiga ini pentingnya di dalam sejumlah pembahasan kontemporer yang mungkin sebagiannya kita akan kaji nanti insyaallah ta'ala. Baik, para ulama menyebutkan bahwa jenis-jenis harta itu ada 3 yang masuk dalam kategori harta. Yang pertama, ada barang. Ini a'yan namanya. Suatu dat tertentu, barang, hal yang kelihatan, bisa dipegang, bisa dilihat fisiknya, diraba. Itu yang disebut dengan barang. Iya. Dan ini kebanyakan harta dalam bentuk barang. Yang kedua, ada harta dalam bentuk manfaat. Dalam bentuk manfaat. Jadi manfaat itu adalah miliknya. Diberikan untuknya. Iya. Seperti sekarang ada lahan-lahan misalnya. Boleh digunakan tapi nggak boleh dimiliki. Nah, itu kan dia punya namanya harta dalam bentuk manfaat. Iya. Atau misalnya saya diberi hak untuk bisa lewat di sebuah tanah atau menanam di sebuah tanah. Maka itu manfaat. Manfaat ini boleh saya perjualbelikan. Ya. Baik, itu yang kedua dari sudut harta. Kemudian yang ketiga, yang masuk dalam kategori harta ada namanya hak-hak maknawi. Hak-hak maknawi. Ya. Sebab itu juga masuk pada hal yang bernilai seperti haki, ya, hak intelektual.
Nah, itu punya nilai. Sekarang banyak ya orang-orang punya hak itu, hak intelektual dipatenkan. Demikian pula hak paten, brand, ya, atau yang semisal dengannya. Nah, sekarang ini memang sudah muncul berbagai jenis bisnis, ya, dengan brand atau dengan merek atau dengan paten yang dia miliki, dia bisa menghasilkan dari situ. Nah, ini disebut hak-hak maknawi. Nah, itu harta juga. Jadi ini 3 jenis harta ya. Bisa dipahami apa maksud harta di dalam syariat. Ya, supaya kalau kita bahas hukum-hukum terkait dengan jual beli, kita tahu ini harta. Ya, ini mana yang harta, mana yang bukan harta. Mana yang harta dan mana yang bukan harta. Ya, itu mungkin tergambar ya, ada gambaran nanti kalau kita masuk ke cryptocurrency misalnya. Ini harta atau dihartakan begitu. Ya, dia punya nilai atau tidak. Ya. Atau ada orang-orang yang memang sengaja mengendorse untuk memiliki nilai padahal sebenarnya dia botol kosong atau hal yang kosong tidak ada nilainya sebenarnya, cuma mau dibicarakan. Nah, ini kan berpengaruh di dalam berbagai hukum. Baik. Jadi ini pendahuluan terkait dengan masalah harta. Kemudian yang ketiga terkait dengan judul pembahasan kita, muamalah elektronik. Iya, muamalah elektronik. Muamalah itu kalau dari asal bahasanya dari amala yu'amilu, seorang bertransaksi, dia bergaul sama orang, saling menyapa atau saling berbicara, ya. Nah, itu disebut muamalah namanya. Jadi muamalah itu kalau di dalam definisinya itu kegiatan yang terkait dengan tata hidup sesama manusia, ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Itu muamalah namanya. Ya, kalau dalam artian umumnya muamalah itu luas sekali pembahasannya. Karena muamalah itu bukan dijual beli saja. Ya. Bahkan nikah itu masuk ke dalam muamalah. Demikian pula muamalah dalam bentuk hal yang sifatnya tabarru, misalnya menghibahkan, mewakafkan, menyedekahkan, berwasiat, itu bentuk muamalah juga. Tapi tidak dihitung dalam jual beli. Jadi muamalah itu cakupannya lebih luas. Iya. Nah, kalau kita masuk ke dalam skala harta, berarti muamalah di bab jual beli khusus yang kita maksudkan. Dan kalau kita ikat di pembahasan elektronik, akan semakin sempit lagi pembahasannya. Karena muamalah elektronik itu artinya transaksi yang dilakukan melalui media elektronik yang bisa dilihat atau didengar di tempat manapun. Nanti akan memperjelas dua pihak yang bertransaksi dan memperjelas akad transaksinya. Itu muamalah elektronik namanya. Ya, sebab kalau sudah dikaji dalam lingkup elektronik, artinya dia memakai semua media yang bisa digunakan di situ. Apakah dalam bentuk dia pakai masuk ke jaring internet atau media sosial atau yang semisal dengannya, ya dilakukan bentuk-bentuk transaksi. Dan ini tidak terbatas pada dua orang yang duduk berhadapan saja, tapi ini bisa mencakup dia berada di tempat manapun. Ya, bukan di sebuah negeri saja, sebuah kota saja, tapi ini bisa dilakukan di seluruh dunia. Jadi memang muamalah elektronik ini cakupannya lebih luas, lebih fleksibel, lebih memudahkan. Itu dari sudut keutamaan. Iya. Karena itu jenis-jenis dari muamalah elektronik ini sangat banyak sekali dan pasti akan terus berkembang. Dan sebagian poin pembahasan kita di kajian pagi hari ini, finansial teknologi, fintech, kemudian cryptocurrency, trading, NFT, itu semuanya masuk di dalam kategori muamalah elektronik. Iya. Adapun dari sudut hukum, ini kembali kepada asal jual beli. Asal jual beli itu asalnya dibolehkan, kecuali kalau ada dalil syariat yang melarang. Ya, karena itu kita harus bahas satu persatu. Ketika masuk ke dalam muamalahnya kita harus lihat. Ya, ini jenis muamalahnya kayak gimana. Trading itu ada berapa bentuknya. Ya.
di setiap trading gimana ketentuannya, prakteknya kayak gimana. Nah dari situ baru kita bisa tentukan hukumnya. Fintech itu harus dilihat bentuk finansialnya itu kayak bagaimana. Ya, nah, ini mau dikaji satu persatu. Baik, jadi ini secara umum terkait dengan 3 hal. Ya, pendahuluan untuk masuk ke dalam pintu muamalah dan memahami transaksi jual beli di dalam fikih syariat supaya kita bisa menilai dengan kacamata agama bagaimana seorang itu menilai apa yang merupakan harta, apa yang merupakan barang, bagaimana bertransaksi sebenarnya di dalam syariat itu. Baik. Kemudian yang kedua, dari hal yang penting juga di sini sebagai pendahuluan, saya ingin memberikan mindset dalam fikih muamalah. Dan ini dari hal yang banyak luput dari orang-orang yang bertransaksi. Jadi orang yang mau masuk dalam fikih muamalah, dia mau bertransaksi, dia mau berbisnis, ya, dia mau menjadi salah satu pelaku instrumen bisnis, atau dia ingin bertindak sebagai orang yang menegakkan kekuatan ekonomi di dalam negerinya, itu dia harus punya mindset yang benar. Harus ada cara berpikirnya, ya, cara berpikir yang benar di dalam hal itu. Makanya di sini saya akan berikan beberapa mindset dalam fikih muamalah. Yang pertama adalah memahami maksud dan hikmah syariat dalam penjagaan harta. Ini disebut dengan nama maqasidus syariah fi hifdzil mal. Ya, maksud dan hikmah syariat di dalam penjagaan harta. Harus kita pahami bahwa harta ini itu salah satu dari 5 hal pokok yang dijaga di dalam agama kita ini. Bahkan menurut Imam Asy-Syatibi rahimahullah, itu adalah 5 hal pokok yang dijaga dan dipelihara di seluruh syariat yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Apa penjagaan terhadap 5 hal itu? Yang pertama, penjagaan terhadap agama. Yang kedua, penjagaan terhadap jiwa. Yang ketiga, penjagaan terhadap akal. Yang keempat adalah penjagaan terhadap kehormatan dan keturunan. Yang kelima adalah penjagaan terhadap harta. Penjagaan terhadap harta. Iya. Jadi ini pokok pensyariatan namanya. Ya, maksudnya banyak dari hal yang disyariatkan. Kalau dilihat hikmahnya itu bermuara ke situ. Penjagaan terhadap harta. Contoh misalnya. Iya. Diharamkan mencuri. Diharamkan mencuri, itu penjagaan terhadap harta. Penjagaan terhadap harta. Ada hukum potong tangan bisa dijatuhkan oleh pengadilan Islam apabila ditegakkan pengadilan itu di sebuah negara. Itu penjagaan terhadap harta. Penjagaan terhadap harta. Sebagaimana harta itu diberi aturan-aturan bagaimana cara memanfaatkannya, ada zakatnya. Itu penjagaan terhadap harta, mengembangkannya supaya berberkah. Jadi kalau dibahas di pokok-pokok pensyariatan, banyak dari syariat itu kembali kepada mana? Menjaga dari harta itu. Iya. Jadi ini ruh di dalam syariat harus dipahami. Makanya kalau seorang masuk ke dalam transaksi, dan itu akan menghamburkan hartanya, menyebabkan dia rugi, nggak boleh dia masuk di situ. Iya. Nggak boleh dia masuk di situ. Tadi dia masuk dalam sebuah transaksi, ada spekulasi di situ. Nah, itu hal yang diharamkan. Sebab itu sudah bertentangan dengan maksud syariat. Atau dia melakukan transaksi, dia membahayakan orang lain. Nah, itu juga pasti diharamkan. Karena itu bertentangan dengan maksud pensyariatan. Iya. Harta itu asalnya dimati oleh semuanya. Jadi kalau ada yang menimbun barang,
Ya, ada yang menimbun barang misalnya, maka itu pasti diharamkan. Karena itu dia monopoli pada sesuatu yang manfaatnya harusnya dinikmati oleh semua orang. Ya, bisa dilakukan transaksi oleh semua manusia. Jadi ini maksud syariat ini penting di dalam kita memahami. Iya. Demikian pula dari harta itu maksudnya adalah menghindarkan dari kezaliman. Karena itu diharamkan riba, karena riba itu membawa kezaliman, menyebabkan terjadinya permusuhan dan menyebabkan harta itu hilang keberkahannya dan membuat banyaknya kerusakan yang terjadi di tengah manusia. Baik. Jadi ini diantara cakupannya terkait dengan masalah penjagaan harta ini. Kemudian yang kedua, mindset yang kedua yang perlu saya ingatkan di sini, bahwa seorang yang melakukan muamalah, transaksi itu harus dia pahami bahwa muamalah dan transaksi itu membentuk sebuah perekonomian. Dan di dalam Islam itu ada karakteristik perekonomian Islam yang harus kita pahami. Dia punya karakter. Ya. Memang betul di sektor ekonomi itu ada dua. Ada sektor real dan ada sektor finansial. Sektor keuangan. Ya, tapi asal di dalam transaksi, asasnya dalam perekonomian itu di sektor realnya. Di sektor real. Makanya kita ini kalau mau masuk dalam transaksi, jangan terlalu banyak tertipu dengan sektor-sektor selain hal yang real. Ya. Apalagi ingin diajak kepada dunia bermimpi begitu. Iya. Dunia bermimpi. Itu nggak benar itu. Karena sifat, ya, asas dalam perekonomian Islam itu di sektor realnya sebenarnya. Makanya kita lihat ya, harta yang dizakati itu ada 4. Ada namanya emas dan perak. Atau yang semakna dengannya. Ini real ini, emas dan perak. Dipakai transaksi. Yang kedua ada namanya hewan ternak. Ini sektor real. Yang ketiga ada namanya hasil bumi. Iya. Kemudian yang keempat ada namanya barang perniagaan. Nah, ini semuanya sektor real. Sebab kalau ada masalah di sektor finansial, ya, tapi di masyarakat itu alat untuk bertransaksi ada, maka itu tidak membahayakan sebuah negara. Tidak membahayakan sebuah negara. Tapi yang menjadi masalah itu kalau kita diserang dari arah muamalah elektronik ini, kita diajak untuk menjual real kita masuk ke dalam hal yang tidak jelas. Akhirnya tidak ada hal yang pegang di tangan, tidak ada instrumen perekonomian yang bisa diputar, dikelola. Nah, itu pasti akan membahayakan sebuah negara. Ini tidak berbicara orang per orang ya, jangankan orang per orang, negara saja bisa dibahayakan dengan hal tersebut. Ya, maka ini cara mindset harus kita bangun dalam cara berbisnis, cara kita berusaha, bermuamalah. Kita banyak bermain di sektor real, sebab itu adalah asas dan pokok. Kemudian yang kedua, ekonomi itu ada dua macam, ada ekonomi mikro dan ada ekonomi makro. Iya. Ada kepemilikan yang sifatnya umum dan ada kepemilikan yang sifatnya khusus. Pada hal yang terkait dengan khusus, kita bertransaksi, berniaga, berdagang, hal-hal terkait dengan khusus, tidak apa-apa, itu kaitan dengan pribadi kita. Kita yang dapat keuntungannya, kita yang rugi. Ya. Tapi ada perkara-perkara yang masuk ke dalam milik negara. Kepemilikan umum. Nah, itu sektor-sektor umum namanya. Nah, itu biasanya di hal-hal yang terkait dengan sebuah pergerakan ekonomi mikro di dalam sebuah negara. Karena itu kepemilikan hutan-hutan, lahan-lahan umum, laut dan sebagainya itu diatur oleh negara. Sebab itu masuk di dalam ranah mikro, ya, di ranah makro, ya, kepemilikan umum. Demikian pula pada hal yang merupakan harta kaum muslimin seperti wakaf, zakat dan sebagainya, itu asalnya pengaturannya secara makro, ya. Nanti diturunkan sesuai dengan amanahnya, masuk ke mikro itu sesuai dengan
amanahnya. Baik. Jadi itu harus dibedakan antara dua hal. Dan di perekonomian itu dipelihara untuk dua-duanya. Transaksi itu harus kembali ke situ. Tapi coba kita bayangkan ya, kalau kita masuk di dalam transaksi, ya, ternyata yang menikmati transaksi ini berujung kepada satu orang, satu kelompok. Ya. Nah, ini luar biasa bahayanya. Bukan mengancam individu saja, mengancam negara dan mengancam banyak negara. Coba bisa dibayangkan dengan satu media, dia bikin transaksi yang tidak bisa dibatasi oleh seluruh negara. Seakan-akan dia yang berkuasa di atas muka bumi. Harus beli pakai mata uang dia, harus pakai media dia, ya. Bahkan media-medianya bisa dipakai untuk menggulingkan penguasa, melakukan demonstrasi dan sebagainya. Itu kita harus pahami. Ini mindset namanya dalam bertransaksi, bermuamalah. Kita jangan membantu para globalis, membantu orang-orang penganut paham kapital, penganut sekularisme dan sebagainya untuk merusak manusia di atas muka bumi. Jangan kita bantu dalam hal itu. Iya. Kita harus juga paham tentang hal ini. Kita hidup, belajar, bermuamalah, kita harus cerdas dalam melihatnya. Kemudian yang ketiga dari karakteristik perekonomian Islam itu harus dipegang sebagai mindset kita juga. Dalam instrumen perekonomian itu syariat telah memberikan wewenang. Pemerintah mengatur kebijaksanaan padahal yang membawa maslahat dan manfaat untuk rakyat. Itu namanya politik dagang. Iya. Dan itu ada aturan-aturan. Kita terikat dengan sebuah negara, kepala negara. Dan di pemerintahan kita ini ada aturan-aturan terkait dengan finansial, ya, terkait kita punya OJK, ya, dan semisal dengannya. Itu aturan-aturan itu untuk menciptakan kebaikan. Menciptakan kebaikan. Ya kalau ada muamalah-muamalah, transaksi-transaksi yang tidak diatur oleh sebuah negara, maka itu berarti hal yang datangnya dari orang-orang tertentu yang bisa membahayakan negeri-negeri yang lainnya. Baik, jadi ini sudut yang kedua ya, mindset yang kedua yang perlu dihadirkan ketika seorang bermuamalah. Kemudian yang ketiga, kita hadirkan adab dan etika ketika bermuamalah. Ya. Adab dan etika dalam muamalah itu banyak. Yang paling pentingnya itu pertama, muamalah itu kita jadikan bagian dari ibadah, dari lahan ketaatan. Rugi kita kalau cuma transaksi saja, cuma cari duit saja. Ya, dunia ini hanya kita pegang, setelah itu kita mati, kita tidak dapat apa-apa. Rugi namanya. Makanya seorang itu bermuamalah, dia meniatkan ibadah. Kita beli barang saudara kita niatkan supaya dia untung. Ya. Kita bekerja, kita niatkan supaya kita bisa dapat dari harta, penghasilan, kita bisa menghidupi anak dan istri kita. Nah, itu kan niat ibadah semuanya. Ya. Saya misalnya membeli supaya saya berbuat baik kepada orang juga, membantu. Nah, itu kan membantu namanya muamalah. Apa namanya? Nilai pahala, ibadah. Nah, kita hadirkan hal-hal itu. Ya, di dalam apa namanya muamalah kita. Jadi kalau misalnya masuk dalam muamalah murni ketamakan dunia saja, nah itu jangan membiasakan diri kepada hal yang seperti itu. Sebab itu akan menyeret kita kepada hal-hal yang kadang menjauhkan kita. Menjauhkan kita dari ibadah, menjauhkan kita dari tujuan kita diciptakan di atas muka bumi, dan menjauhkan kita dari kebaikan kita sendiri. Kadang kita tidak sadar bahwa di belakang transaksi kita banyak bahaya, tapi kita tidak menyadarinya. Baik. Kemudian yang kedua, dari etika dan adab dalam muamalah, bahwa seorang itu ketika muamalah, dia maksudkan untuk menebar manfaat bagi manusia. Dia menebarkan manfaat, ya menjadi sebab kebaikan untuk orang. Kita misalnya transaksi, maka kita meniatkan manfaat untuk orang yang kita melakukan transaksi dengannya. Kita buka lapangan usaha, kita buka lapangan kerja,
Kita harapkan ada juga orang-orang yang makan dari lapangan kerja tersebut, ya, ada yang makan darinya. Kemudian kita di dalam barang yang kita produksi itu barang yang bermanfaat, menghasilkan. Sama kalau kita misalnya membuat aplikasi, cari instrumen muamalah, maka instrumen tersebut adalah untuk menebarkan manfaat di tengah manusia. Kemudian yang ketiga, ya, terkait dengan adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Ini juga perlu kita perhatikan seorang muslim itu ketika dia bermuamalah, ada namanya sifat jujur, ada namanya sifat amanah, ada namanya sifat ketulusan, ada namanya hal-hal yang dengannya dia dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada panduannya untuk seorang muslim. Iya. Karena itu ada sifat-sifat seorang pebisnis, sifat-sifat seorang pedagang. Itu ada di dalam tuntunan kita. Nah, etika dan adab ini itu harusnya menjadi bagian dari kita. Dan itu mempengaruhi cara berpikir kita di dalam bertransaksi dengan manusia. Ya, kemudian dari adab dan etika juga ini, ya, sebenarnya ini masuk di dalam maksud dan tujuan adanya kegiatan-kegiatan muamalah ini adalah untuk sebagai motivasi kerja dan kekuatan produksi. Karena kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Kita dicintai untuk beraktivitas. Ya. Coba bayangkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad, "In qamat ala ahadikumul qiyamah wa bi yadihi fasila, in istata'a yagrisha falyagrisha." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian tegak kiamat padanya dan di tangannya ada bibit dari pohon, kalau dia mampu untuk dia tanam pohon itu. Ya. Sebab menanam pohon itu kebaikan, pahala. Kita tanam pohon itu ada yang makan darinya, burung atau apapun, kita dapat pahala. Dapat pahala. Dan maksudnya ada aktivitas kerja. Nah, itu dimaksudkan di dalam syariat. Makanya orang yang kerja dan bagus kerjanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan ayyutkinahu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba kalau dia bekerja sebuah pekerjaan, dia mutkin, lengkap, utuh, sempurna dia kerjakan. Itu Allah cinta hamba yang seperti itu. Itu namanya dia ada ciri berproduk, ada produktivitasnya, dia menghasilkan, ya dia bekerja, berkembang. Ya sekarang ini ada manusia-manusia mau bikin alam-alam, nggak tahu bagaimana cara berpikirnya. Ya, ingin memerangi kita seperti orang-orang yang menebarkan narkoba di tengah manusia. Ya, ingin dibuat warga negara itu menjadi fly, selalu melambung sana sini, ya hilang produktivitasnya, daya berpikirnya turun. Ya, mau dibuatkan alam katanya namanya metaverse. Ya, nanti kerjanya menghayal saja di sana. Ya, melihat. Bikin hal-hal di alam maya sana dianggap sebagai sebuah barang, dia jual foto di sana, jual video, dia melihatnya di sana. Ya, itu gambaran kehidupan kayak bagaimana tergambar di situ. Nah, itu mindsetnya itu, mindset muamalahnya itu pasti tidak benar dengan gaya berpikir seperti itu. Karena maksud dari muamalah itu adanya sebuah produk, kita bisa menghasilkan, kita bisa berkarya, kita bertransaksi, bisa bermuka manis kepada orang-orang, bisa membantu orang lain, memberi manfaat dan sebagainya. Iya. Ini semuanya dari akhlak. Ya. Kemudian dari mindset juga diadab itu. Seorang itu ketika dia bertransaksi itu sebenarnya membangun takaful ijtimai, saling menjamin. Ya. Bagaimana ada sebuah
transaksi itu saling melengkapi antara satu yang lainnya. Ini dapat manfaat, sana juga dapat manfaat, itu juga dapat kebaikan. Ya. Kemudian juga dari etika dan adab dalam muamalah adalah mengukur dampak dan potensi kerusakan pada akhlak masyarakat. Kita kalau buat aplikasi, buat sebuah fintech, atau kita buat sebuah instrumen ekonomi, atau kita buat sebuah bisnis, atau apa saja dari bentuk muamalah kita buat, kita harus pikir dampaknya. Apa pengaruhnya kepada orang, kepada masyarakat. So, kalau berdampak negatif, pasti kita akan dapat masalah juga dari situ. Iya. Karena tersebarnya kejelekan, kalau kita menjadi sebab, wah itu bahaya sekali. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang senang kekejian tersebar di tengah orang yang beriman, maka untuk mereka ya siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka harus pandai kita mengukur dalam hal itu. Kemudian bentuknya dari mindset kita juga etika dalam muamalah. Kita masuk dalam muamalah itu bukan karena ikut-ikutan, karena tren aja. Wah ini karena lagi ngetren ini. Mau dibilang sok canggih. Ya, tidak ketinggalan zaman, selalu update misalnya. Ikut dalam tren yang berbahaya. Hal yang diharamkan. Hal yang tidak kita tahu hukumnya saja, kita masuk di dalamnya, kita bisa bermasalah di situ. Iya, kita bermasalah di situ. Apalagi kalau kita masuk ke dalam hal-hal yang jelas keharamannya. Perkara yang tidak diperbolehkan. Iya. Karena itu aneh bin ajaib ya ketika majelis ulama misalnya memberikan fatwa bahwa mata uang Bitcoin itu haram. Tiba-tiba ada yang mengatakan ini bermanfaat untuk manusia. Banyak yang melakukan transaksi, berbuat, membeli dan kami punya user sangat sangat padat transaksinya dan sebagainya. Akhirnya orang cuma mikir dunia saja, dia tidak pikir akhirat. Terus sudut lain dia juga berkhianat. Karena dia hanya tampilkan dari hal-hal yang terdengar manis saja, keburukan-keburukannya yang mungkin lebih banyak, itu tidak dia perlihatkan kepada orang. Iya. Kalaupun ditampilkan, misalnya ada si fulan itu, dia berhasil menjual foto menghasilkan sekian miliar. Baik yang melakukan transaksi itu yang rugi sekian miliar juga, kenapa dia tidak tampilkan? Kenapa tidak dia perlihatkan? Nah, ini kan namanya hal yang tidak bagus. Iya. Karena itu kita di mindset muamalah itu bukan sekedar meramaikan dan ikut-ikutan tren, apalagi tren itu terlarang. Ya. Kemudian lainnya dari etika dan adab, kita itu kadang subhanallah ya, kadang kita punya hal-hal yang kita jaga di rumah. Anak istri kita itu, anak-anak kita tidak kita bawa sembarang ke sebuah tempat. Kita tidak hadirkan untuk mereka hal yang tidak baik. Nah, ini semua dengan bentuk-bentuk transaksi elektronik ini, muamalah elektronik ini, banyak hal yang kadang merusak akhlak. Bahkan orang-orang yang berada di rumah. Kemudian juga kita perhatikan dari transaksi itu bentuk muamalah yang mencerdaskan bangsa dan menjaga agama anak-anak dari bangsa ini. Juga ada perhatian terhadap tetangga, keluarga, masyarakat, ya, dan negerinya. Apakah dalam aspek kesehatan, hubungan sebagai tetangga, hubungan ya antara penduduk negeri. Ya ini semuanya adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Baik, itu yang ketiga dari sudut etika dan adab. Kemudian yang keempat, yang perlu kita perhatikan juga adalah kita menjaga kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan ekonomi negara. Iya. Jadi itu mindset berpikir orang transaksi itu jangan dia terbatas hanya bagaimana dia transaksi dapat duit untuk ini. Dia juga pikir hal-hal yang terkait dengan masalah ketahanannya di sebuah negeri, keamanannya, perekonomian negerinya. Sebab itu manfaatnya bukan dia saja, itu keamanan untuk seluruh penduduk negeri. Dia juga dapat manfaat dan kebaikannya. Ya.
Karena itu tidak boleh ada seorang masuk ke dalam transaksi yang di dalamnya misalnya pelampauan batas terhadap hak-hak pemerintah. Ya, itu wewenang pemerintah. Misalnya mengatur harga, menetapkan ketentuan di dalam sektor tertentu menjadi ketentuan umum. Nah, itu memang diberi wewenang di dalam syariat kita untuk pemerintah untuk menjaga kebaikan bersama. Nah, itu tidak boleh dilanggar. Ya, demikian pula transaksi itu jangan menjadi lahan munculnya terorisme, radikalisme. Ya, karena sebagian teknologi misalnya blockchain tadi yang disinggung, blockchain itu bagus ya dari sudut teknologi, itu yang dipakai untuk cryptocurrency dan sebagainya. Dan transaksi pakai blockchain itu memang dipandang aman ya, karena katanya jalurnya bagus, bisa peer to peer, kemudian transparansinya bagus, kemudian juga sentralisasinya sangat kuat, membuat orang mudah memakainya, dan sudah dipakai di beberapa negara. Di Indonesia ini juga dipakai di beberapa sudut di kegiatan pemerintah. Dari sudut teknologi bagus, tapi ketika dipakai masuk ke dalam misalnya transaksi, anggaplah di cryptocurrency, itu akan dia bentuk sendiri mata rantai. Ya, mata rantai ini semua orang bertransaksi di situ. Yang punya maksud-maksud jelek pun bisa masuk ke dalamnya. Ya, yang tidak mau diawasi oleh pemerintah, arus pembeliannya, mau dia beli apa, mau beli senjata, mau beli bom, atau mau beli sesuatu yang membahayakan manusia, yang tidak mau diawasi, dia bisa bertransaksi di sana. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kita tidak boleh membuka hal-hal yang seperti itu di tengah manusia. Ya, sebab itu bahaya untuk kita sendiri, bahaya untuk negeri kita, dan bahaya untuk kebersamaan. Ya, apalagi kalau misalnya di dalam teknologi tersebut dipakai untuk ladang hoax, pemberitaan yang tidak terkontrol, yang melemahkan sendi-sendi tegaknya sebuah negeri, ya, sehingga hal-hal yang diharamkan gampang orang bertransaksi. Ya, mata uangnya tidak ada yang kontrol. Akhirnya dia beli narkoba, dia beli apa, ya, hal-hal yang diharamkan. Bisa dia bebas di situ, tidak ada yang mengontrolnya. Iya. Kemudian sudut lain juga yang penting kita ingat, ini mindset ya, berpikir ya. Jangan kita itu bermuamalah mengikuti sebuah ajakan di dalam sebuah kegiatan muamalah. Kita pikir semua orang itu niatnya bagus di dalam hal itu. Ya, ada orang-orang yang memang ingin berbuat kerusakan di tengah manusia. Mereka ini punya ambisi-ambisi tertentu. Nah, khususnya ketika terlihat sistem perekonomian dan keuangan syariah yang bagus, sudah muncul keuangan syariah yang mulai dipakai di berbagai negara, apalagi setelah krisis Eropa itu. Nah, mungkin Eropa kalau dia tidak pakai melirik kepada keuangan syariah mungkin sudah lama selesai. Ya, karena sekarang mereka mulai menerapkan dari sistem keuangan syariah untuk keluar dari krisis yang menimpa mereka. Nah, ketika masuk di dalam hal itu, melihat hal tersebut sangat potensi, itu datang orang-orang yang ingin melakukan perang terhadap sistem perekonomian dan keuangan syariah. Jadi ini beberapa mindset umum ya, kita harusnya bagi orang yang masuk dalam fikih muamalah itu, dia pertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian berikutnya, dan ini mungkin termasuk pembahasan yang paling pentingnya di sini, pokok-pokok sebab transaksi yang diharamkan. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ada transaksi diharamkan dalam syariat? Apa sebab pokoknya? Maka ini ada 7 sebab saya sebutkan di sini dari sebab pokok. Yang pertama adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Ada nas dalam syariat penjelasan tentang haramnya. Ya, Allah haramkan bangkai, babi, darah, ya, najis. Ya, itu jelas pengharamannya. Kemudian yang kedua, dari jual beli yang disyariatkan itu, dari sebab pokoknya adalah karena adanya kezaliman. Karena syariat ini tidak membenarkan ada bentuk kezaliman apapun. Iya. Makanya kalau ada transaksi yang menyebabkan terjadinya kezaliman kepada orang, mengambil hak orang, merampas harta manusia, maka itu adalah hal yang diharamkan. Riba itu diharamkan karena penuh dengan kezaliman.
Ya, dan banyak sekali dari bentuk muamalah transaksi diharamkan disebabkan karena kezaliman ini. Demikian pula orang yang menipu, dia bertransaksi menipu. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man ghasyana." Bukan dari kami orang yang menipu kami. Itu berlaku zalim terhadap orang. Iya. Kemudian yang ketiga dari sebab haramnya sebuah transaksi adanya gharar atau jahala. Gharar itu artinya ketidakjelasan. Iya. Kesamaran. Jahala tidak diketahui. Iya. Karena itu dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah SAW dikatakan oleh Abu Hurairah, "Wa naha 'anil gharar." Dan Nabi itu melarang dari transaksi jual beli yang mengandung gharar. Mengandung ketidakjelasan. Karena ketidakjelasan ini menyeret kepada hal-hal yang membuat orang ribut, merugikan orang. Iya. Misalnya dia jual, karena itu dilarang di dalam syariat kita menjual apa yang ada di perut hewan. Misalnya saya jual apa yang di perut hewan ini. Hewannya lagi bunting. Saya jual apa yang di perutnya. Itu tidak dibolehkan sebab itu tidak jelas. Karena itu Nabi SAW melarang menjual buah yang belum jelas keberhasilannya. Ya kalau baru keluar bunganya, baru hijau buahnya, itu belum boleh ditransaksikan. Kenapa? Karena belum jelas. Iya. Nanti kalau sudah jelas matangnya, itu baru boleh. Baru boleh. Kalau sudah jelas matang, pasti berhasil. Tapi kalau dia masih berbunga, masih hijau, tiba-tiba ada musibah, ada hama, akan mati semua, rugi. Itu gharar, dilarang. Ya. Demikian pula yang keempat, dilarang qimar dan maisir. Dilarang spekulasi. Qimar itu, maisir itu artinya seorang masuk di dalam transaksi, dia mengeluarkan biaya, mungkin dia menang, mungkin dia kalah, mungkin dia untung, mungkin dia rugi. Itu yang disebut dengan qimar atau maisir. Bahasa lainnya judi. Jadi judi itu yang kita pahami cuma main kartu saja, kemudian pasang uang, main dadu, cuma itu judi. Tidak, banyak jenis judi sekarang. Iya. Banyak jenis judi. Itu orang yang misalnya dia dapat di kaleng botol atau di lembaran ini, ikut kuis, siapa yang ikut kuis ini dapat hadiah begini dan begini. Nah, sisa kirim SMS ke nomor ini. Ya, semakin banyak SMS semakin banyak peluangnya. Nah, itu SMS itu biaya namanya. Dia mengeluarkan biaya, mungkin dia menang, mungkin dia kalah, mungkin dia untung, mungkin dia rugi. Nah, itu maisir namanya. Nah, itu adalah hal yang diharamkan di dalam agama kita. Ya. Demikian pula dalam bentuk perlombaan-perlombaan yang dikeluarkan biaya. Itu spekulasi semuanya. Mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Maka transaksi yang dia masuk di dalam mana spekulasi seperti itu pokok hal yang diharamkan di dalam agama kita. Iya. Dan ini banyak dari transaksi yang kita akan kaji ini dasar pengharamannya karena ini. Qimar dan maisir di dalamnya. Sudah ada gharar, ketidakjelasan, kadang qimar, maisir, apalagi bentuk kezaliman terhadap orang lain. Ya, berkumpul, sudah bertumpuk berbagai masalah di dalamnya. Baik, yang kelima dari sebab pokok transaksi itu diharamkan adalah karena adanya riba. Riba ini masalah pokok ini. Karena itu dalam Al-Quran cuma dikatakan wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi ada yang dihalalkan, kebalikannya diharamkan. Yang diharamkan itu riba namanya. Dan riba itu dua macam. Ada riba fid duyun, riba dalam hutang piutang. Dan ada riba fil buyu, ada riba dalam jual beli. Riba dalam hutang piutang itu ada dua lagi. Iya. Sebagaimana riba di dalam jual beli ada dua lagi, terbagi dua. Jadi saya ulangi, riba itu terbagi dua. Ada riba dalam hutang piutang, ad-duyun,
ada riba di dalam jual beli, dalam al-buyu. Adapun riba dalam hutang piutang itu ada dua jenis. Yang pertama, dia meminjamkan sesuatu, tapi dia sudah dari depan dia syaratkan harus ada manfaatnya. Misalnya ini uang saya pinjamkan 1 juta, tapi dengan syarat kamu kembalikan 2 juta. Nah, itu pekerjaannya para rentenir itu. Iya. Yang berjalan. Dan itu asal pengharaman riba itu yang berjalan di masyarakat jahiliyah. Ini salah satunya perkara yang disepakati keharamannya. Dan ini subhanallah sampai sekarang masih banyak berjalan di tengah manusia. Dan di antara bentuk fintech yang banyak terjadi seperti itu bentuknya. Dia buka, dia kasih dana peer-to-peer lending. Tapi subhanallah nanti di belakangnya harus dari akad di depannya harus dikembalikan sekian persen. Nah, itu riba diharamkan. Iya. Demikian pula dari jenis riba di hutang piutang itu adalah riba dia minta tambahan ketika seorang tidak mampu untuk membayar. Jadi awalnya tidak riba, datang minjam. Kamu mau berapa? 1 juta. Kasih 1 juta. Dikembalikan 1 bulan. Sudah pergi orang itu. 1 bulan jatuh tempo, ditagih. Mana 1 juta saya? Kata si peminjam, saya belum punya uang mengembalikan. Maka kata si pemilik 1 juta, kamu kembalikan sekarang atau setiap bulannya kamu harus nambah 100.000. Nah, ini namanya riba jahiliyah. Yang disebut dengan riba jahiliyah. Nah, ini perkara jahiliyah kata Nabi SAW di haji perpisahan. Itu diletakkan di bawah kaki. Hal yang diinjak-injak. Tidak dihormati dalam agama. Iya. Sebab asalnya seorang itu meminjamkan, itu akad. Akadnya adalah kedermawanan. Kok tiba-tiba dicekik orang di dalam hal itu? Kalau dia tidak mampu mengembalikan, maka diberi waktu luang. Itu solusinya, diberi waktu luang. Dia lanjutkan kebaikan yang dia kerjakan. Baik, ini riba yang pertama ya, riba dalam hutang piutang. Ada 2 jenis. Kemudian riba yang kedua, ada riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli itu terbagi 2. Ada namanya riba al-fadl dan ada namanya riba an-nasi'ah. Ada namanya riba al-fadl. Riba al-fadl itu artinya riba karena terjadinya perselisihan, pertautan, karena dia menambah, melebihkan. Makanya disebut al-fadl. Iya. Dan ini untuk memahami riba al-fadl ini dan riba an-nasi'ah, kita harus memaklumi bahwa di dalam syariat kita itu ada namanya barang-barang ribawiyah. Barang-barang yang berlaku padanya hukum riba. Dan itu ada 6 jenis barang. Dan dikiaskan darinya seluruh barang yang semisal dengan itu, yang semana pada ilahnya. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak, yang ketiga adalah albur, gandum, yang keempat adalah syair, jelai, yang kelima adalah korma, dan yang keenam adalah garam. Yang keenam adalah garam. Iya. Nah, ini dari 6 jenis barang ribawiyah ini diklasifikasikan oleh para ulama terbagi 2 lagi. Iya. Emas dan perak ini tersendiri. Adapun gandum, jelai, korma dan garam itu tersendiri lagi. Itu tersendiri lagi. Baik. Emas dan perak itu sebab dia disebut barang ribawi karena dia memiliki harga yang berfungsi sebagai alat tukar. Berfungsi sebagai alat tukar. Itu disebut sebagai mutlaqus tsamaniyah. Ketika dia memiliki harga ini berfungsi sebagai alat tukar, maka itu disebut sebagai barang ribawi. Karena itu bukan emas dan perak saja masuk. Makanya uang rupiah, mata uang, semua jenis mata uang, mau rupiah, mau dolar, mau euro, mau real, dinar, dirham, ringgit, apa saja dari mata uang, itu sama dengan emas dan perak. Sebab dia punya kekuatan
sebagai memiliki harga dan nilai tukar. Harga dan nilai tukar. Demikian pula barang-barang yang berharga, surat-surat berharga. Nah, itu semisal dengannya. Nah, ini disebut masuk dengan sebutan barang ribawiyah. Yang jenis yang kedua, itu yang semisal dengan bur, gandum tadi, jelai, syair, kemudian yang ketiga korma dan garam. Ini semuanya karena dimakan. Ya, dimakan, kemudian dia ini bisa ditimbang atau ditakar. Dimakan, bisa ditimbang dan ditakar dan disimpan. Nah, ini ilahnya pada 4 barang ini. Ya, karena itu barang-barang yang semisal dengannya itu disebut barang ribawiyah. Makanya daging misalnya, daging sapi. Sama-sama daging sapi. Daging sapi itu tidak boleh ditukar. 1 kilo daging sapi ditukar 2 kilo daging sapi. Walaupun sama beda sapinya. Satu misalnya sapi Sumbawa, satu sapi biasa. Sapi biasa 1 kilo dapat sapi Sumbawa 2 kilo misalnya. Nah, itu tidak dibolehkan, diharamkan. Iya. Sama kita tukar beras misalnya, beras biasa. Iya. Kita tukar dengan beras yang bagus. Beras biasa 1 kilo, beras bagusnya 2 kilo. Nah, itu diharamkan. Tidak dibolehkan. Sama tadi dengan emas. Emas kita tukar misalnya emas 21 karat ditukar dengan 2 gram. 1 gram emas 21 karat ditukar dengan 1 gram 2 gram 24 karat. Itu tidak dibolehkan. Sama-sama berbeda nilai. Itu diharamkan. Ya. Jadi ini konsekuensi ya dari barang ribawi. Jadi kalau kita sudah tahu ada 6 barang ribawi ini, maka di sini datang fikih pembagian riba dijual beli ada 2. Ada namanya riba al-fadl. Kapan barang ribawi ini ditukar tidak sama nilainya, maka itu masuk ke dalam riba. Masuk dalam hukum riba. Ya, saya sudah beri tadi beberapa contoh ya. Kita kasih contoh yang biasa terjadi kalau mau lebaran. Ini sudah dekat Ramadan kita ya. Biasanya ada orang-orang bagi-bagi uang. Ya. Dia cari uang 10.000, uang 5.000, uang 1.000. Nanti dapat uang 1.000 misalnya, jumlahnya 90.000, dia beli dengan harga 100.000. Nah, ini tidak boleh, ini penukaran. Sebab sama-sama rupiah. 100.000 ditukar 90.000, itu haram hukumnya. Tidak diperbolehkan. Iya. Tidak boleh jenis transaksi seperti itu. Tidak boleh jenis transaksi seperti itu. Baik. Jadi kalau dia sama jenisnya, 2 barang ribawi sama jenisnya, maka itu tidak boleh dilebihkan. Harus sama. Kecuali kalau jenisnya beda, maka itu disyaratkan harus kontan saja. Misalnya kita tukar rupiah dengan dolar. Nah, itu boleh saja. Memang 1 dolar kan, ya mungkin sekarang 14.000 ya. Beda nilainya. Ya, beda nilainya. Tapi kalau terjadi penukaran rupiah dan dolar, maka disyaratkan harus saling pegang. Langsung cash. Tangan ke tangan. Tangan ke tangan. Nah, itu yang dimaksudkan di pembahasan ini. Di hukum jual beli. Kalau tidak seperti itu, pasti masuk ke dalam riba. Nah, itu riba al-fadl, melebihkan. Iya. Sama kalau sekarang kita ada beras ya. Kalau berasnya beras biasa misalnya. Ya. Terus kita lihat beras yang mahal. Oh, ini beras kamu ini cuma harga 10.000 per liter. Sedangkan beras saya ini harganya 20.000 per liter. Ya sudah, kalau begitu tukar 2 liter beras kamu yang 10.000 itu. Ambil beras saya 1 liter. Nah, ini diharamkan, tidak boleh. Karena sama-sama beras. Sama-sama beras. Iya. Jadi harus sama. Kalau sama-sama beras harus sama nilainya. Kecuali kalau kita beli beras dengan uang, nah itu tidak ada masalah. Atau beras kita beli misalnya dengan korma, nah itu nggak ada masalah. Kita tukar dengan korma. Iya. Berbeda nilainya. Tapi disyaratkan harus saling pegang.
Disyaratkan harus saling pegang. Baik, adapun riba nasi'ah itu adalah riba disebabkan karena keterlambatan menyerahkan barang. Ya, tidak saling kontan. Ya, misalnya saya beli dolar. Ya, saya datang ke money changer. Saya mau beli dolar, 100 dolar. Kata money changernya, sekarang dolarnya lagi kosong, Pak. Ya, besok baru tersedia. Kalau saya langsung bayar 100 dolar itu, saya ambil besok, maka itu riba nasi'ah namanya. Karena pertukaran rupiah dengan dolar disyaratkan harus saling pegang. Kapan tidak saling pegang, maka itu masuk ke dalam riba nasi'ah. Masuk ke dalam riba nasi'ah. Jadi ini dari pokok transaksi yang diharamkan itu karena adanya riba di dalamnya. Karena adanya riba. Kemudian yang keenam, dari pokok transaksi yang diharamkan adanya darar, membahayakan. Karena itu Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Karena itu di Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, la yahtakiru illa khati'. Tidak ada yang menimbun barang itu, memonopoli barang, kecuali orang yang sengaja berbuat dosa. Kecuali orang yang sengaja berbuat dosa. Itu dilarang di dalam syariat. Sebab itu bisa membahayakan orang. Karena itu Nabi SAW melarang dari talakir rukban. Ya, dulu itu ada petani-petani dari kampung begitu. Nah, belum sampai di kota, ditahan dia di jalan. Sudah, saya beli semua barang kamu di sini. Itu enggak boleh. Kenapa? Sebab itu bisa membahayakan dia. Ya. Harga barang di kota dia belum tahu berapa barangnya di kota. Dijemput di jalan. Maka enggak boleh ditahan seperti itu. Karena itu Nabi sebutkan supaya biarkan mereka datang ke pasar, biarkan mereka tahu harga, menjual. Kalau sudah sampai sana, silahkan kalian transaksi. Itu baru jelas namanya. Tidak membahayakan orang. Iya. Ya, perhatikan ya bagaimana sedemikian rupa diatur di dalam syariat kita hukum-hukum yang menjaga harta seseorang itu dan menjaga bagaimana aktivitas dan muamalah seorang itu bisa aman dan baik. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, diharamkan hila. Ada suatu diharamkan karena hila dan dari'ah yang mengantar kepada hal yang diharamkan. Kenapa diharamkan ini? Karena dia bisa mengantar kepada hal yang diharamkan yang lain. Karena itu orang-orang Yahudi itu paling jago itu mencari tikungan-tikungan, mencari tipu daya. Mereka dilarang mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi dia pasang jalannya di hari Jumat. Dia ambil hasilnya di hari Ahad. Ya, kalau ditanya, kenapa kalian mengambil ikan di hari Sabtu? Kata mereka, kami tidak mengambil. Hari Sabtu kami tidak turun. Tapi jalannya dipasang di hari Jumat. Ya, diambilnya di hari Ahad. Itu namanya hila, akal-akalannya orang Yahudi. Karena itu transaksi yang menjatuhkan seorang ke dalam riba, akal-akalan untuk mendapatkan hal yang diharamkan. Itu tidak diperbolehkan. Makanya Nabi SAW haramkan bai'ul ina. Transaksi dengan cara ina. Ina itu seorang misalnya, contohnya begini, dia beli barang. Ya. Dia beli barang, anggaplah saya ke A. Ya, si A ini punya motor. Kalau cash harganya 10 juta. Kalau cicil harganya 12 juta. Maka sama si A, saya dikasih harga 12 juta. Saya cicil setiap tahun, setiap bulan 1 juta. Selama 1 tahun. Begitu motornya saya pegang, ya, si A ini datang lagi ke saya. Dia tahu bahwa saya beli motor dari si A. Sebenarnya itu bukan untuk saya pakai, saya perlu modal. Karena motor itu saya mau jual lagi. Ya, kalau saya jual 10 juta laku. Saya perlu modal 10 juta. Sia tahu itu, maka Sia datang ke saya, dia beli lagi motornya 10 juta, terus saya nyicil ke dia. Tiap bulan 1 juta. Itu sama aja sebenarnya, dia pinjamkan saya 12 juta, 10 juta, terus dia minta keuntungan 2 juta. Sama saja. Itu kan hila, akal-akalan namanya. Ya. Karena itu seorang bertransaksi itu harus detail. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata,
Jangan sekali-sekali ada yang mendekati masjid kami, orang yang tidak tahu hukum-hukum seputar riba. Jangan sampai dia melakukan transaksi di tengah manusia, dia berbuat riba kepada orang-orang, dia tidak paham tentang hal itu. Baik. Jadi di sini di tema kita tadi itu ada beberapa jenis yang dibahas ya, ada masalah fintech. Ini saya kumpul dari beberapa sumber di internet. Hal yang singkat saja ya mungkin bisa kita terangkan, sebab ini pembahasan kalau kita mau bahas satu persatu secara mendetail kayaknya cocok jadi tema tersendiri begitu Pak Reza. Jadi mungkin kita saya berikan di sini beberapa hal yang singkat dari apa yang ada di judul tema kita. Kemudian saya terangkan beberapa hukumnya. Dan insya Allah Ta'ala dasar pijakannya adalah kaidah-kaidah ringkas yang saya sudah terangkan. Ya. Jadi pertama fintech itu kalau dilihat ya dari sudut definisinya, dia singkatan dari financial technology yang berarti teknologi keuangan. Jadi fintech ini adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial, sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Begitu disebutkan. Ya. Ya kalau dilihat dari definisi itu tentunya manfaatnya banyak ya. Transaksi keuangan jadi lebih mudah. Ya, orang mau bayar sesuatu dia bisa pakai metode fintech ini bisa langsung membayarnya. Ya. Kalaupun dia ada hubungan dari sudut pendanaan, ada investasi juga jadi gampang. Ya. Kemudian orang di dalam berbisnis pun menjadi mudah begitu. Berbisnis, bertransaksi, muamalah menjadi mudah. Ya, dan itu dimaklum ya, ada orang di perputaran ekonomi itu cepat sekali. Kalau misalnya sebagian orang kalau dia jual sendiri di rumahnya belum tentu ada orang yang datang. Tapi begitu dia pakai teknologi fintech ini, ya, atau hal yang terhubung dengannya, penjualannya bisa berlipat-lipat kali. Dan ini secara umum masuknya di sektor real dan dia sangat menumbuhkan perekonomian. Ya hanya saja memang ya namanya sebuah kegiatan ya finansial teknologi itu tidak bisa dipukul rata semuanya boleh atau semuanya tidak boleh. Tapi harus dilihat by fintechnya, bagaimana bentuknya, ya bagaimana kriterianya dan seterusnya. Karena itu sebagian dari aplikasi misalnya ada yang dia sebagai jasa, melihat sebagai penyiap jasa. Dan dia juga memfasilitasi di dalam pembayaran. Ya. Tapi yang menjadi masalah itu kalau diberikan pinjaman. Nah, ini nggak ada saldonya. Ya. Tapi dia pinjamkan dulu, bisa dibayar bulan depan. Tapi dibayar, dikembalikan, dan dilebihkan. Nah, itu pasti masuk ke dalam riba. Dari riba jahiliyah yang telah kita sebutkan. Iya. Baik. Kemudian sudut lainnya juga nanti kita lihat di bentuk dari fintechnya ini kayak bagaimana. Satu persatunya ya, supaya kita ada melihat contoh-contoh. Saya beri di sini ada beberapa jenis fintech di sini. Yang saya bisa tampakkan. Ini saya ambil dari beberapa tulisannya di internet. Yang pertama adalah peer-to-peer lending. Ya, jenis fintech ini jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha dan memenuhi kebutuhan. Nah, ini bagus saja. Yang penting fintech yang seperti ini jelas izinnya dari OJK resmi. Ya, kemudian yang kedua, kalau dia meminjamkan, akadnya itu akad pinjaman, bukan investasi. Dibedakan. Jadi meminjamkan itu bukan investasi. Ya. Investasi itu masuk dalam ukut muawadhat. Seorang ingin imbalan, ada balikannya. Tapi kalau meminjamkan enggak, dia masuk dalam ukut tabarruat. Dia berbuat dermawan, ya, membantu orang. Enggak boleh diambil keuntungan di dalam hal itu. Nah, itu dua sudut bedakan. Makanya kalau fintech jenis peer-to-peer ini dia misalnya meminjamkan 1 juta, mengambil 1.100.000 kebalikannya, maka itu pasti masuk ke dalam riba. Itu adalah hal yang diharamkan.
Baik, yang kedua ada namanya crowdfunding. Nah ini mulai banyak ya. Ya, tapi kebanyakannya subhanallah hal yang bebas karena crowdfunding yang baru diverifikasi sebagai crowdfunding syariah oleh OJK itu baru satu di Indonesia. Jadi agak repot ya di ini ya. Jadi katakan di sini crowdfunding adalah produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Ya, baik. Jadi kalau dia pertemukan antara keduanya, nanti akad bisnis, itu nggak ada masalah. Akadnya akad bisnis. Ya, jadi beri pinjaman untuk kerjasama modal, syirkah. Tapi kalau masuk dalam konsekuensi syirkahnya, berarti urusannya untung sama untung, rugi sama rugi. Tapi yang terjadi sekarang enggak. Karena crowdfunding ini banyak dikelola oleh lembaga-lembaga yang memang bermuamalah dengan riba. Akhirnya dia sepihak aja, saya kasih modal, ya kadang dia minta jaminan, ya. Terus dari modal yang saya berikan ini saya harus dikasih margin sekian, dan tetap marginnya harus diberi. Rugi tidak rugi harus dia dapat. Ya, dan ini sudah banyak pelanggaran di situ. Dari sudut ribanya, dari sudut dia jamin keuntungannya. Karena Nabi SAW melarang dari ar-ribih yudman, dari keuntungan yang terjamin. Ya, harusnya kalau orang bersyirka itu untung sama untung, rugi sama rugi, itu baru adil namanya. Baru adil. Baik. Ya kalau ini dilakukan secara syar'i, ini hal yang bagus sekali ya. Kalau dia mau bisnis bagus dengan crowdfunding ini, dengan diambil peraturan dari OJK dengan bagus, maka itu mungkin bisa memudahkan orang dalam banyak investasi. Ya, misalnya ada pihak terpercaya, dia sudah punya investasi misalnya, berhasil, dia mau bantu orang. Dia sebenarnya nggak perlu investasi itu, karena dia sendiri sudah untung. Dia sudah untung. Iya. Anggaplah misalnya di sebagian teman-teman kita, dia penambang. Dia sudah berhasil nambang. Dia tidak perlu sama orang lain. Dana dia punya, modal ada dia punya. Cuma dia bukakan untuk orang lain masuk. Ya, sini saya bukakan lahan 4 hektar untuk menambang. Silahkan masuk ini. Hasilnya kita bagi hasil. Ya, dia bukakan lahan untuk orang-orang yang investasi, tapi dia bisa investasi dalam jumlah kecil, dikeroyok begitu, masuk. Nah, ini kan membantu namanya, hal yang membantu. Jadi kalau jenisnya seperti itu nggak ada masalah. Yang dilarang itu, kalau dia nanti ada bentuk dari kerjasama, di dalam kerjasamanya itu, dia memastikan keuntungan untuk dia. Dan kerugian selalu ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang didanai, itu baru hal yang tidak diperbolehkan. Baik, yang ketiga adanya e-wallet. Di sini jenis fintech dompet digital ini ya, yang menyediakan tempat penyimpangan uang secara elektronik bagi penggunanya. Ini tabungan elektronik namanya. Sama saja kalau kita punya rekening. Kita punya punya rekening, kita simpan duit kita diberi kartu ATM, kita tarik secara debit. Itu kan boleh. Itu diperbolehkan. Ya, karena memang asalnya nyimpan. Kalau di banknya, misalnya bank syariah itu mungkin lebih mending ya daripada bank konvensional. Walaupun dari sudut riba selalu ada riba, karena di BI itu mengharuskan setiap yang menyimpan pinjaman itu harus ada bunganya. Ya, di bank syariah maupun di bank konvensional itu ada. Coba di bank syariah kadang dia buat tidak ada bunga, tapi maksudnya tidak ada bunga yang sampai di laporan si penabung. Tapi bunga itu ada sama bank, dia pegang. Dan bank bertindak pada bunga itu, kadang diketahui oleh nasabah, kadang tidak diketahui oleh nasabah. Dan itu kesalahan lain ya. Dan itu tidak diperbolehkan, bentuk yang seperti itu. Ya, kalau ada yang menabung seperti itu, harusnya bunga itu jangan dia simpan di bank. Bunga itu dia ambil. Bukan diambil untuk dia pakai, tapi dia ambil untuk dia berlepas diri dari bunga itu. Dia salurkan ke membangun jalanan, WC-WC umum, fasilitas umum. Nah, itu dia namanya berlepas diri dari harta yang diharamkan.
Tapi kalau disimpan di bank, dia biarkan bank yang mengelola, itu tidak diperbolehkan. Karena kaidah fikihnya yang disepakati, la yajuzul jama' bainal iwad wal mu'awwad. Itu kaidah pokok di dalam dan salah satu ruh di pembahasan fikih muamalah. Sebab orang bertransaksi itu ada yang memberi, ada yang menerima, ada yang membeli, ada yang menjual. Selalu ada dua pihak. Jadi kalau dia bertindak sebagai satu pihak saja, ya dia sebagai orang yang menerima, dia sebagai orang yang membeli juga, dia satu pihak saja, itu tidak dibolehkan. Makanya kalau kita simpan ke situ, terus dia kelola, dia kelola, ada hal yang riba pun tidak boleh diberikan ke dia. Kita harus ambil dan kita serahkan, kita keluarkan. Iya, kita keluarkan. Jadi sepanjang dompet digital ini hanya sebagai sebuah alat untuk menyimpan saja, kita pakai untuk transaksi itu nggak apa-apa. Itu yang dia pakai untuk e-money, untuk tol, untuk semisal dengannya. Memang ada biaya kartu dan biaya kartu itu wajar ya untuk masalah administrasi. Padahal yang wajar itu nggak ada masalah. Kecuali kalau ada biaya kartu tahunan, bulanan, ya itu kalau dia sudah masuk mengambil keuntungan di situ, itu masuk di hal yang diharamkan. Tapi kalau dia sekedar biaya administrasi saja, dipakai untuk bertransaksi, maka itu tidak dipermasalahkan. Iya. Dan itu semisal dengannya dengan apa yang ada misalnya di sebagian aplikasi jasa, kemudian ada dompet digitalnya juga di situ. Nah, kalau dia berfungsi murni sebagai dompet digital, hanya dia simpan duitnya untuk membayar transaksinya, maka itu tidak dipermasalahkan, insyaallah ta'ala. Tapi harus diingat ya, di lingkup dari seluruh kaidah-kaidah pembahasan. Saya tidak bisa mengatakan boleh secara mutlak begitu, tapi saya berikan tadi ketentuan. Dia sebagai dompet digital, milik dia, masuk dengan hal yang dibenarkan. Ya, tidak ada pungutan bulanannya, itu memang dia pakai untuk dia sendiri, dia bebas bertransaksi, dia bisa ambil kapan saja ingin diambil, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang keempat ada namanya payment gateway. Nah, ini yang banyak sekarang ya berjalan karena transaksi secara online itu perlu jasa-jasa, pintu-pintu untuk masuk di situ. Makanya banyak yang bekerja di situ. Dan ini akad-akad yang dipakai di dalam harus dilihat. Jenis transaksinya apa? Iya. Kalau dia menyiapkan jasa, dia mengambil upah dari jasa, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau masuk di dalam bentuk dia meminjamkan terus mengambil manfaat, itu adalah hal yang diharamkan. Yang kelima, investasi. Kalau dia crowdfunding, ya bentuknya investasi murni. Ya, fintech dalam bentuk investasi, dia buka ya sudut-sudut investasi, siapa yang mau masuk di sini, dia bayar pakai misalnya dompet digital, atau dia bukakan jalur seperti sekarang hanya dibukakan ada pihak-pihak tertentu yang memang memfasilitasi untuk transfer saja ya dalam sebuah investasi, maka itu nggak ada masalah insyaallah. Tapi kalau kita masuk dalam masalah investasi, itu harus kita pastikan bahwa dia benar investasi. Investasi itu ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Dan ini harus dibahas secara detail, investasinya itu jenisnya apa. Ya, kemudian yang keenam ada namanya bank digital. Nah, ini bank digital kalau dia berfungsi sebagai satu bank, ya maka dilihat jenis transaksinya apa. Nah, itu hukumnya harus dilihat pada jenis transaksinya. Nggak bisa dilihat pada satu bentuknya saja. Baik, ini yang terkait dengan fintech. Kemudian yang kedua yang terkait dengan trading. Ini bahasa trading ini populer di belakangan ya. Iya. Populer belakangan. Apalagi setelah rame banyak yang kena tipu. Ya, menjadi berita nasional dalam beberapa hari ini. Baik. Jadi mulai terkenal trading ini. Nah, ini memang konsep ekonomi ya, meliputi kegiatan jual beli barang dan jasa. Ya, kalau dia masuk di situ itu disebut sebagai trading, ya, disebut sebagai trading. Jadi dari trading ini ya dia dapat banyak keuntungan. Misalnya dari bentuk tradingnya, kadang dia bisa mendapatkan potongan harga karena jenis transaksinya lebih mudah bagi dia. Ya, terus bisa terjadi penukaran transaksi yang memudahkan.
Ya, jadi ada hal-hal yang menyebabkan kemudahan-kemudahan. Ya, karena itu trading ini jadi luas cakupannya, banyak potensi yang bisa ditradingkan. Karena memang kalau sudah masuk ke dalam potensi, ya namanya potensi di bisnis itu banyak sekali. Ya, seseorang melihat saja jenis muamalahnya itu kayak gimana, dia masuk di trading apa. Baik, di sini ada beberapa bentuk trading di sini yang ramai yang dibahas. Ada trading forex. Ya, forex ini dari exchange, itu biasanya untuk valuta asing. Ya, jadi kayak money changer begitu bahasa umumnya. Ya, kalau terjadi transaksi misalnya di dalam hal itu, orang bisnis di money changer di valuta asing itu nggak apa-apa. Iya. Jadi kita beli misalnya rupiah, kita beli dolar, ya di pagi hari harganya bagus, di sore hari kita jual lebih mahal, nah, itu nggak ada masalah. Ya, tapi dengan syarat. Nah, itu syarat yang harus dipenuhi di pembahasan riba. Ya, sebab di sini biasanya kita beli antara dua mata uang yang berbeda. Kalau dua mata uang yang berbeda, itu jenisnya namanya berbeda, tapi sama ilahnya. Barang ribawiyah sama ilahnya di dalam sama-sama punya nilai tukar. Maka disyaratkan ketika membeli itu harus ada takabut, harus saling pegang, harus cash. Iya. Dan ada dua pendapat di tengah ulama di masa sekarang. Apakah boleh cashnya itu dengan secara hukum saya? Ya, seperti transaksi sekarang ini kebanyakannya orang tidak berjumpa, dia cuma main transfer saja, tapi langsung. Ya, dia beli dolar, langsung masuk ke rekening dolarnya, rupiahnya langsung terpotong. Jadi cash begitu, secara hukum. Apakah boleh seperti ini atau tidak boleh? Ini dua pendapat di kalangan ulama di masa sekarang. Kebanyakan ulama membolehkan, dan itu adalah fatwa dari Majma' Fikih, dan itu mereka anggap sebagai hukum fi hukmi taqabud, sama hukumnya dengan dia memegang cash langsung, sebab itu semana. Dan ini pendapat lebih kuat ya. Pendapat yang kedua itu disebut dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau membolehkan harus tangan ke tangan, harus dipegang langsung, harus dipegang langsung. Iya, walaupun fatwa beliau ini secara pendalilan fikih ada sudut-sudut kekuatan, tapi pendapat yang pertama itu pendapat mayoritas ulama. Ya, dan itu insya Allah lebih memudahkan, dan itu pendapat dari sudut pendalilan lebih banyak mencocoki kepada kaidah-kaidah pendalilan. Ya, wallahu taala alam. Jadi kesimpulannya untuk trading forex ini, ya sisa dilihat aja, kalau dia transaksi pada mata uang, maka dia harus langsung cash, saling pegang, dan itu harus ada makna saling pegang itu. Iya. Kenapa saya terangkan dua pendapat tadi, supaya kita jangan bergampangan dalam makna saling pegang. Oh, saya hari ini sudah ngambil di harga ini, nanti di prosesnya besok, padahal saya sudah bayar hari ini, itu masuk ke dalam riba, sebab sudah berjarak. Tapi kalau dia langsung, itu dihukum takabut, langsung saling pegang. Ya, langsung saling pegang. Kemudian yang kedua, trading saham. Saham ini rumit ya pembahasannya saham. Iya. Karena kalau saham itu lebih luas dari forex ya. Karena saham itu 3 jenis. Ada saham pada hal yang diharamkan, saham pada perkara yang haram, itu tidak boleh kita masuk di situ. Misalnya perusahaan khamar misalnya, perusahaan memproduksi hal-hal yang diharamkan, itu tidak boleh kita ambil saham di situ, beli sahamnya. Sebab itu masuk dalam tolong-menolong di dosa dan permusuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Jenis yang kedua dari saham, ada saham yang bercampur, ada halalnya, ada haramnya. Dan ini kebanyakan ulama masa kini tidak memperbolehkan. Dan itu harusnya pendapat yang dipegang.
bahwa ini tidak diperbolehkan. Kalau ada halalnya, ada haramnya, maka itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, itu ada saham namanya saham yang di sektor yang halal. Nah, pada sektor yang halal ini boleh kita masuk di dalamnya. Iya, jadi saham itu kita beli saham itu sama dengan nilai kepemilikan. Kita sudah sebutkan ya bahwa harta itu ada 3. Hak-hak maknawi itu bisa masuk ke dalam kategori saham. Iya. Apakah di hak maknawinya atau di hak hak manfaatnya atau di hak fisiknya. Nah ini semuanya setelah dipastikan ya bahwa saham itu berasal dari perusahaan yang real. Karena kadang ada orang-orang yang saham, tidak ada perusahaan yang nggak ada apa-apa di dalam. Iya. Kalau dia masuk ke dalam saham, dan itu biasanya kalau di bursa efek itu sudah ada klasifikasinya yang sudah dikatakan sesuai dengan syariah, pendekatan dari mereka. Ada beberapa nama yang direkomendasikan seperti itu. Sisa dalam masalah transaksinya, yaitu saham itu namanya hak kepemilikan dia ingin menjualnya, boleh saja. Iya. Kapan dia misalnya naik harganya, dia lepas sahamnya, maka itu nggak dipermasalahkan. Hanya saja ini memang pembahasan yang rumit ya dan riskan. Dan kadang di sebagian hal itu nggak cocok seorang yang kurang pemahamannya, kurang fikihnya masuk dalam hal ini. Sebab ini masalah jangka waktu, kepandaian melihat pasar, menilai dan seterusnya. Ya, banyak hal yang rumit di dalam hal itu. Karena itu sebagian ulama kita itu tidak mau memberi fatwa di masalah saham. Sama sekali dia tidak mau bicara di dalam masalah saham. Karena dianggap ini hal yang kabur dan tidak jelas. Baik. Kemudian yang ketiga namanya trading emas. Ya, trading emas ini itu beda ya dengan jual beli emas dan seterusnya. Ini orang harga emas. Dia cuma main monitor, dia lihat harga emas, dia beli gitu. Kemudian dia begitu harganya lebih tinggi lagi dia jual, dapat keuntungan selisih. Ya pada dasarnya saya sudah terangkan ya tentang transaksi valuta asing itu boleh, emas sama. Ya karena senilai. Mata uang itu sama dengan emas. Cuman kalau kita beli dari emas itu disyaratkan harus kontan, itu dulu. Kalau dia membelinya kontan, langsung saling pegang, sudah saling pegang, emas itu dia beli, sudah masuk ke pemilikannya, lalu dia mau jual lagi, itu nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah sekarang ini, trading emas ini, itu emasnya secara fisik tidak ada. Cuma di angka-angka saja, ada emas begitu. Dia beli, masuk ke rekeningnya dalam bentuk angka. Fisiknya tidak ada. Ya, dan itu adalah hal yang diharamkan. Tidak diperbolehkan. Ya, kalau dia beli emas, emasnya ada fisiknya. Dia transaksi langsung pegang, dia sendiri yang ambil emas itu. Atau dia ada wakilnya mengambilkan emas tersebut. Atau di perusahaan itu dia punya kotak yang disewakan, kotak untuk menyimpan emas. Begitu dia transaksi, dia lihat orang itu membawa ke kotak emas dia masukkan, terus langsung dia bayar. Itu dihukum taqabud namanya, dihukum saling pegang juga. Ya, jadi kalau dihukum ini ada terkait dengan hal itu, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada hukum saling pegang, maka itu masuk di dalam pembahasan riba. Masuk di dalam pembahasan riba yang telah kita terangkan. Adapun trading Bitcoin ini akan kita terangkan ya di cryptocurrency, bahwa Bitcoin ini adalah hal yang diharamkan. Baik, jangan ada trading dalam hal itu, karena kebanyakannya adalah membawa kepada kerugian. Karena itu sudut yang mengharamkan itu lebih jelas. Baik, ini di rincian berikutnya di cryptocurrency ini. Jadi cryptocurrency ini berasal dari 2 kata. Ya. Berasal dari 2 kata. Dari kata crypto yang bermakna kode rahasia, dan currency yang bermakna mata uang. Jadi uang kripto ini artinya mata uang virtual yang dilindungi dengan kode rahasia. Iya. Dilindungi dengan kode rahasia. Jadi katanya sekarang ini uang jenis kripto ini banyak sekali ya, sudah hampir 10.000. Ya hanya saja di Bapeti ini baru disahkan sekitar 229. Ya, dan berita-berita tentang orang-orang yang punya
jenis kripto ini sudah banyak sekali di Indonesia ini. Ya, apalagi toko-toko publik, figur-figur yang biasa dilihat di layar-layar televisi karena dikenal publik, dipercaya begitu, dia bikin ininya banyak orang yang beli, tapi belakangan keluhan terhadap keturunan harga itu semakin ramai dibicarakan. Iya. Karena memang pada dasarnya ini jenis dari mata uang ini kalau diukur dari pembahasan yang saya sudah terangkan ya di mindset fikih muamalah itu, ini adalah hal yang tidak dibolehkan dan itu bisa dipastikan. Kalau saya sendiri saya nggak pernah ragu bahwa ini adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Iya. Transaksi Bitcoin dan apa yang semisal dengannya. Karena itu fatwa MUI di dalam hal ini itu sangat tepat ya di dalam apa yang mereka sampaikan. Ya, karena mengandung gharar, terus darar ketidakjelasan, terus bertentangan dengan undang-undang dan peraturan BI. Ya. Dan ini sudah cukup ya di dalam dasar pengharaman sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat tadi dari sudut mindset ekonomi itu tadi. Ya, ini sesuatu tidak ada fisiknya. Terus tidak ada jaminannya secara fisik. Kan seperti mata uang itu ada jaminan fisiknya, emas. Atau dasar di sebuah negara kekayaan begitu, yang dengannya dikonversi sebagai mata uang. Iya, ini nggak ada sama sekali. Hanya mengandalkan sebagian orang yang punya wajah di tengah masyarakat dunia bisa bikin heboh dengan dia berbuat sesuatu, akhirnya orang berlomba-lomba ke sana. Berlomba-lomba ke sana. Iya, jadi kalau bisa mendongkrak harga pada sebagian waktu, itu sebagian waktu. Dan pasti di kebanyakan waktu akan hancur dan jatuh. Iya, sebab cara hakikatnya seperti itu. Hakikatnya seperti itu. Baik. Jadi itu ketidakjelasan, darar, ya. Kemudian bertentangan dengan prinsip pokok di dalam pembahasan-pembahasan ekonomi, ya. Dan ini kadang menjadi sebab masuknya unsur penipuan di situ dan sebagainya. Walaupun baik yang main pakai untuk cryptocurrency ini biasanya pakai teknologi, mereka pakai teknologi blockchain. Blockchain bagus secara teknologi. Hanya saja instrumen dalam bentuk cryptocurrency ini yang tidak diperbolehkan. Iya. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Apalagi di negara belum ada jaminan. Oh, jangan berkata sudah dianggap harta karena sudah dicatat di Bapeti. Iya, dicatat di sana. Kenapa memang kalau dicatat di sana? Itu kan catatan supaya ditahu pajaknya, ini yang bisa dipajaki, ini tidak, dan seterusnya. Bukan masalah itu aman atau tidaknya. Mereka nggak masuk di dalam hal itu. Ya, jadi seorang ahli yang membahas fikih muamalah itu harus dilihat dari konsep syar'inya di dalam hal tersebut. Ya, ini sesuatu tidak ada nilainya, tidak ada fisiknya. Jadi ibarat botol kosong, orang ingin menjualnya sama dengan botol-botol yang berisi yang biasanya dijual, diambil manfaatnya oleh manusia. Kenapa mau beli botol kosong ini? Karena banyak orang yang tertipu, banyak orang yang mengangkat, boleh, bagus beli botol kosong tersebut. Nah, itu mungkin pendekatannya ya. Nah, itu tidak benar ya, gaya seperti itu. Ya, kalau misalnya ada orang-orang yang berhasil ya sudah bertransaksi, dia berhasil di situ, dia nggak dibandingkan dengan orang yang tidak berhasil, itu lebih banyak lagi. Dan itu sudah cukup. Ya, sudah cukup untuk menjelaskan bahwa di dalam hal itu bahayanya lebih besar. Karena hal yang diharamkan di dalam syariat itu tidak mesti 100% semuanya haram. Kadang hal diharamkan di dalam syariat itu karena didominasi oleh hal yang haram. Hanya mendominasi, membahayakan, berbahaya. Makanya diharamkan. Tidak mesti ya 100% membahayakan, 100% dia membawa darar di dalamnya. Dan bersamaan dengannya NFT ini, ya, non-fungible token, ini token yang tidak dapat ditukarkan, ya biasanya dipakai di blockchain, yang pakai teknologi blockchain. Ini ramai dibahas belakangan ya, karena orang-orang dia jual foto, dia jual rekaman suara, video, game dan seterusnya. Dia pakai
dari main di sini dapat duit, ya. Padahal kalau hakikatnya seperti yang kita sebutkan tadi, mata uang mata itu tadi, itu semuanya barang-barang kosong. Asalnya tidak ada fisiknya dan tidak ada hal yang menjamin untuk fisiknya. Hanya saja dibesarkan oleh sesuatu tertentu untuk membuat dia seakan-akan berisi padahal sebenarnya kosong. Nah, itu hakikatnya. Karena itu tidak sepantasnya seorang itu masuk dalam hal yang seperti ini. Dan terakhir saya tutup di sini dengan 3 hal. Yang pertama, kehidupan ini ada pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Jadi seorang itu kalau dihadapkan kepada sebuah muamalah, dia ragu antara ini dan itu, dia tidak usah bimbang, dia tinggalkan hal tersebut. Karena Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada hal yang menyebabkan kamu tidak ragu. Hal yang meragukan jangan kita masuk di situ. Apalagi abu-abu, samar-samar antara halal dan haram. Iya. Dan seorang itu dalam transaksinya selalu dia pertimbangkan bahwa dia ada persaksian, akan dipertanyakan terhadap segala hal yang dia lakukan. Karena itu di antara 4 pertanyaan di hari kiamat sebelum kedua kaki hamba itu bergerak adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian yang kedua, hendaknya kita di kehidupan dunia ini kita berusaha menorehkan hal-hal yang bermanfaat, perkara yang membawa kebaikan untuk manusia. Kita jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang kadang itu bisa membawa bahaya untuk orang lain, kita menjadi contoh buruk untuk orang-orang. Iya. Kemudian kita memasukkan orang ke dalam, ya, ada sebuah transaksi misalnya, saya ikut di situ, mungkin ada orang lain dia ikut gara-gara saya ada di situ, dan saya ini akan menanggung dosanya orang-orang yang ikut gara-gara saya di situ. Ya, karena itu jangan sampai kita masuk ke dalam hal-hal yang itu akan membahayakan lembaran-lembaran kehidupan kita, mencatat dari goresan-goresan kesalahan yang akan kita bersedih dengannya pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin yang terakhir, hendaknya kita ini menjadi sebab tersebarnya kebaikan, berberkah untuk manusia dimanapun kita berada. Dan jangan kita menjadi sebab kemunculan dan penyebaran kejelekan dan bahaya di tengah manusia. Jadi kalau ada hal-hal baru muncul, jangan terlalu gampang meramaikan, apalagi mempublis, apalagi kemarin ramai masalah metaverse, sudah banyak yang bikin bikin berbagai acara, ya, apakah dalam bentuk liputan atau program khusus, acara khusus membahas tentang metaverse tersebut, ya. Padahal nggak dipikir bahwa ini hal-hal ini kembali kepada orang-orang tertentu, manusia-manusia tamak yang mungkin akan membawa kejelekan bagi manusia. Mungkin ada sudut-sudut kebaikan, tapi jangan kita mendukung pada hal-hal yang bahayanya itu lebih besar bagi manusia di dalam hal tersebut. Ya, andai kata seorang itu menjadi pengikut dalam kebaikan, itu lebih baik baginya daripada dia kepala selalu di depan kelihatan gitu, tapi diikuti oleh manusia dalam kejelekan. Karena itu pahalanya akan mengalir, karena itu kejelekannya, dosanya akan mengalir kepada dia hingga hari kiamat. Nasallallahu alaihi wassalam. Ini mungkin yang bisa disampaikan Pak Reza. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.